Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura 1, episode ke-208. Persiapan pertemuan kedua raja setelah pembagian negeri. Pagi hari, datang utusan gubernur hendak menghadap sultan. Utusan itu adalah Kiai Bestam. Sudah dipersilahkan masuk di hadapan sultan. Kiai Bestam menyembah dan berkata, "Due Paduka, saudara Paduka Tuan Gubernur mengirim salam. Perkara perintah Paduka tentang Banyumas yang Paduka perintahkan untuk dirundingkan ulang, Gubernur sudah telanjur memasukkan dalam buku. Gubernur takut kalau harus menulis ulang. Bagaimana kalau Banyumas dikurangi agar setara dengan Grobogan, yakni dengan mengambil tanah Roma 1000 cacah, Ledok 700 cacah, dan Kalibeber 300 cacah. Sultan berkata, "Baik, Bestam, saya tanya yang akan memaki dulu, karena saya tidak tahu tanahnya, yang tahu si Adipati Danurjo. Besok biar Danurjo yang memutuskan." Bestam sudah berpamitan. Oleh Sultan diberikan hadiah pakaian jubah Sultan, sorban ungu dan kain batik merah. Bestam tertawa sepanjang jalan, karena merasa disindir dengan pemberian itu. "Ini Kanjeng Sultan hadiahnya menyindir saya. Saya kok diberi pakaian ulama. Artinya disuruh mundur dari pekerjaan. Ia memang sudah tua," gumam Bestam sepanjang jalan ketika pulang. Sesampai di pondokan gubernur, Bestam melapor bahwa Sultan minta tangguh. Besok akan mengirim utusan yang memberi keputusan setelah bertanya kepada Patih Danurjo. Sementara itu Sultan menyuruh Cokrokarti dan Cokrowijoyo memanggil Adipati Danurjo untuk menimbang bobot tanah di Kalibeber, Ledok, dan Roma. Apakah setara jika ditimbang dengan luas tanah 2000 di Banyumas? Danurjo tertawa. "Sudah setara, Paduka." Cakrakarti berkata, "Makanya Paduka menyuruh Anda, karena tanah itu akan dipakai sebagai tanah lungguh bagi Patih. Tadinya mau diberikan di Mataram atau Pajang. Sekarang tanah Anda bertamah, karena istri Anda diberikan sendiri sebagai saudara Sultan." Patih Danurjo heran, merasa mendapat anugerah yang banyak. Dua utusan Ki Cokrokarti dan Ki Cokrowijoyo segera menuju pondokan Nicholas Harting untuk menyampaikan bahwa tawaran gubernur sudah diterima oleh Sultan. Gubernur segera memanggil Pringgoloyo untuk meminta tanah itu dan sudah diberikan. Sang Sultan pun berkenan memberikan tanah itu kepada Danurjo sebagai tanah garapan Patih. Gubernur Harting memikirkan untuk segera diadakan pertemuan antara Sultan dan Raja Surakarta. Pagi-pagi gubernur menghadap ke kediaman Sultan. Dua pangeran menyambut kedatangan gubernur, lalu dibawa menghadap sang ayah. Sultan berkenan menerima gubernur di pendopo. Setelah duduk nyaman, gubernur berkata, "Bagaimana kehendak Paduka sehubungan rencana pertemuan dengan putra Paduka sang Raja Surakarta?" Sultan berkata, "Baiklah, kapan akan dilaksanakan? Aku yang mendatangi atau anak Prabu yang akan ke sini?" Gubernur berkata, "Sebaiknya diambil tengah-tengah saja, Paduka." Sultan segera memanggil Adipati Danurjo dan Adipati Pringgoloyo, dan juga para bupati untuk membicarakan tempat yang baik guna melangsungkan pertemuan. Sultan berkata, "Hei Pringgoloyo dan Danurjo, aku hendak bertemu dengan anak Prabu. Tempat mana yang letaknya di tengah, antara Surakarta dan Giyanti? Kalau sudah sepakat letaknya, segeralah disiapkan tempatnya." Kedua adipati segera berdiskusi dengan para mantri. Para mantri menyarankan sebuah tempat bernama Lebak, yang letaknya di desa Jatisari. Tempat itulah yang letaknya di tengah-tengah antara Surakarta dan Giyanti. Sultan berkata, "Kalau begitu segeralah menggarap tempat itu. Bagilah antara Pringgoloyo dan Danurjo." Kedua patih menyatakan sanggup dan segera membawa para punggawa untuk mengerjakan tempat pertemuan.
Adipati Danurjo menunjuk Ronggo Prawirodirjo dan Adipati Pringgoloyo menunjuk Wirodigdo sebagai pelaksana pembuatan pesanggerahan di Jatisari. Kemudian gubernur bermaksud menjemput sang raja di Surakarta dan Adipati Pringgoloyo diajak serta. Sedangkan para bupati Surakarta yang lain ditinggal di Giyanti. Kelak kalau sudah sampai harinya, semua disuruh menyambut sang raja Surakarta. Singkat cerita, perjalanan gubernur sudah sampai di keraton Surakarta. Sang raja menyambut dengan bersalaman lalu berangkulan. Kemudian gubernur dibawa masuk ke dalam istana. Gubernur Harting berkata, "Salam dari Ayah Paduka di Giyanti. Kapan akan mengadakan pertemuan?" Sang raja menjawab, "Baik, aku suka. Aku sedang membuat jembatan Sasak. Besok kalau sudah jadi segera berangkat." Gubernur berkata, "Sangat baik." Sang raja menyambung, "Hei Oprup yang sedang bekerja membuat jembatan, awasilah agar segera selesai." Oprup siap menjalankan perintah. Gubernur segera mohon pamit untuk istirahat di loji, karena baru saja melakukan perjalanan jauh. Sepeninggal gubernur, sang raja memanggil Adipati Pringgoloyo, Kiai Pusponagoro, dan Sosodriningrat. Yang dipanggil segera menghadap. Pringgoloyo menyembah dan berkata, "Salam dari Ayah Paduka Kanjeng Sultan." Sang raja pelan menjawab, "Adipati Pringgoloyo, bagaimana paman sekarang? Apakah sudah kelihatan tua?" Berkata Pringgoloyo, "Maaf, Ayah Paduka aneh, terlihat tidak bertambah tua. Hanya berubah perawakannya. Paman Paduka dulu agak gemuk, sekarang tubuh padat berisi dan tampak cekatan. Raut muka terlihat beringas dan galak, dan sorot matanya tajam. Kalau dulu kan lembut, agak mirip Harjuna tua. Sekarang mirip Setyaki. Malah saya dan para bupati saling colek dan berbisik-bisik. Kalau sekarang jari-jarinya lentik." Tuan Gubernur berkata kepada saya, "Hei Pringgoloyo, Sunan dan ayahnya dulu tidak mirip. Lebih mirip kepada pamannya." Wirodigdo menyambung, "Benar Tuan, Bapak dan Paman mirip. Hanya posturnya yang berbeda. Kalau sang paman mirip wanita, sedang sang Raja Surakarta dulu lelaki sejati." Gubernur juga berpendapat bahwa dari jauh paman dan keponakan sungguh mirip. Dan lagi paman Paduka kalau sudah berbicara seperti Jibril, tidak lagi tampak seperti manusia. Ketika berunding saat membuat perjanjian yang menghadap tak ada yang berani bicara. Yang diminta perjanjian sang kakek, perjanjian sang ayah dan sang kakak ditolak. Dengan penuh keyakinan permintaannya harus dipenuhi. Gubernur sampai pucat raut mukanya. Lalu maju Kapten Bongkel dan memohon setengah menangis agar sang sultan surut amarahnya. Gubernur Harting sudah tidak bisa berdiri melihat paman Paduka marah. Sang raja berkata, "Sebab apa paman menolak perjanjian sang kakak dan sang ayah dan meminta perjanjian sang kakek? Apa bedanya? Yang aku rawat hanyalah perjanjian ayah yang disusun sekembalinya dari Ponorogo. Perjanjian yang lama sudah hilang ketika orang Cina menyerang keraton. Ketika datang komisaris dari Semarang, Kapten Hohendor baru saja menaklukkan Randulawang. Komisaris datang membuat perjanjian baru." Pringgoloyo berkata, "Nah itu, Paman Paduka menghendaki perjanjian yang paling celaka. Harusnya memakai perjanjian terakhir, yang masih utuh, belum robek, belum berkurang. Dan masalah yang dibicarakan dalam perjanjian terdahulu terlalu rumit. Orang seberang yang berkeliaran mencuri ayam pun dihukum, dan perhitungannya rumit. Tak boleh memasukkan budak atau gundik. Kalau orang Belanda kawin dengan orang Jawa dianggap tidak menikah, hanya bergundik. Jatah makannya tidak dihitung, anaknya juga tidak dihitung. Yang menikah dengan nyonya Belanda itu baru dihitung. Kalau ada orang bersalah, kisahnya setara antara Belanda dan kuli Jawa." Tumenggung Pusporono menyambung, "Benar Ki Lurah, di sini sudah 3 hari ini tidak ada Belanda berkeliaran mencuri ayam." Tumenggung Sosodriningrat menyambut, "Di dalam benteng pun sudah seminggu tak ada Belanda berburu ayam." Pringgoloyo berkata, "Itu karena Oprup sudah memberi perintah, mereka ikut saja."
Sang raja tersenyum mendengar, lalu berkata, "Perkara keris apakah cukup piai kopek saja? Bagaimana membawanya, memakai kotak atau kendoko?" Raden Pringgoloyo menoleh ke arah Tumenggung Sosodriningrat yang kemudian berkata, "Pakai kendoko, yang memanggul memakai samir dan dipayungi dengan payung kuning, yang menggendong mantri kepala." Sang raja berkata, "Sudah benar, Pringgoloyo, besok tempatku di mana ketika bertemu dan juga tempat paman." Adipati Pringgoloyo berkata, "Paduka raja di sebelah barat, ayah Paduka di sebelah timur. Gubernur tempatnya di depan menghadap ke selatan." Begitu gubernur mengarahkan. Dan juga setiap gubernur dipanggil ayah Paduka, dua adik Paduka yang menjemput, Pangeran Adipati dan Pangeran Ngabei. Pangeran Adipati yang tua, yang muda Pangeran Ngabei. Yang muda posturnya persis dengan uaknya. Kalau di sini, bila Paduka berkenan, dua adik Paduka, Raden Mas Sempelo dan Panoleh yang juga sudah dewasa, besok disuruh menjemput gubernur ketika akan masuk pura. Sang raja memerintahkan agar pembuatan jembatan Sasak dipercepat, juga yang menyiapkan pesanggrahan di Lebak Jatisari. Pringgoloyo disuruh keluar bersama dua wadono untuk mengundang prajurit yang akan dibawa untuk berlatih. Yang memegang tombak 80 dipilih yang cakap-cakap dan gagah. Semua memakai kain sembagi hijau dan kain cindi merah dengan menyandang keris, topi hijau dan pakaian kuning. 3 hari dilatih setiap sore dengan cara gerakan tertentu. Yang berada di depan prajurit Ketanggung dan Tamtomo, tetapi yang masih muda-muda. Prajurit Ketanggung dipimpin Raden Tirtokusumo, putra dari Melaya Kusuman. Prajurit Panombak dipimpin Panji Gringsing. Sudah matang mereka dalam berlatih. Kira-kira 4 hari setelah gubernur di Surakarta, pembuatan jembatan Sasak sudah selesai. Pesanggrahan yang berada di Jatisari juga sudah siap. Sang raja mengumumkan hari keberangkatan kepada pasukan. Gubernur Nicholas Harting juga diberitahu bahwa besok pagi sudah siap berangkat. Gubernur segera mengirim surat kepada Sultan Giyanti memberitahu bahwa sang putra akan berangkat besok. Malam hari utusan sudah sampai dan surat sudah diterima Kanjeng Sultan.